kepada dia. Orang Israel menekan pemerintah Prancis, tangkap ini Roger Jarodi, masukkan dia ke penjara. Masuk. Pada masa Presiden Anwar Sadat, selepas Presiden Gamal Abdel Nasir, kemudian naik Anwar Sadat. Anwar Sadat meninggal ditembak oleh Khalid Islambuli, naik Husni Mubarak. Husni Mubarak berganti dengan Mursi. Pada masa Presiden Mesir Anwar Sadat, maka kata pakar jenazah Fir'aun yang di dalam mamnya, kata dia ini ada berulat. Asatirul awalin, kata nenek moyang kita dulu, dongeng, cerita tak betul. Dan cerita itu diungkapkan oleh seorang orientalis, orang Prancis, Paris, yang belajar agama Islam kemudian masuk Islam, namanya Roger Jarodi. Dia menulis buku bahwa orang Israel membina negara berdasarkan dongeng. Maka dia ditangkap, masuk penjara beberapa tahun atas kemarahan orang Yahudi kepada dia. Orang Israel menekan pemerintah Prancis, tangkap ini Roger Jarodi, masukkan dia ke penjara. Masuk. Pada masa Presiden Anwar Sadat, selepas Presiden Gamal Abdel Nasir, kemudian naik Anwar Sadat. Anwar Sadat meninggal ditembak oleh Khalid Islambuli, naik Husni Mubarak. Husni Mubarak berganti dengan Mursi. Pada masa Presiden Mesir Anwar Sadat, maka kata pakar jenazah Fir'aun yang di dalam mamnya, kata dia ini ada berulat, nanti boleh busuk ini. Maka dibawalah terbangkan dari Kaherah, dibawa ke Prancis. Sampai di Prancis, rupa-rupanya yang meminta supaya mumia ini dibawa ke Prancis adalah Musa Dayan. Musa Dayan, kepala panglima tentera Israel. Tengok nanti gambar Musa Dayan, mata dia buta sebelah. Rupanya Musa Dayan memang ingin supaya mumia ini dibawa dari Kaherah ke Prancis. Sampai di Prancis, mereka tutup bilik itu. Musa Dayan lah yang pertama memukul muka Fir'aun. Engkaulah yang sudah menghalau nenek moyang kami, engkau Fir'aun. Jadi Yahudi ini gila memang. Saya baca cerita, bukunya ada di rumah. Saya manakala saya beli di Kaherah, buku itu saya baca. Gila lah orang Yahudi. Kata, jadi kalau ada orang mengatakan orang Yahudi itu pintar tapi gila juga. Dia marah ada 3000 tahun, dendam dia tak hilang-hilang. Saya rasa-rasanya kalau adalah cerita tentang tokoh-tokoh Melayu yang dibunuh oleh penjajah Belanda kah dia, Inggris kah dia, rasa-rasanya taklah ingin saya nak memukul kepala orang Belanda, Inggris. Sebab apa? Sebab cerita itu dah lama, kita pun dah lupa. Tapi mereka ni memang dendam kesumat. Kesumat itu dari bahasa Arab, khusumah. Khusumah artinya permusuhan yang amat sangat mendalam. Dendam kesumat, dendam permusuhan. Karena susah orang Melayu menyebut khusumah, kesumat. Begitulah orang Yahudi. Lalu kemudian mereka 2000 tahun tak punya kampung.
Macam orang Kurdi sekarang. Orang Kurdi setengah ada di Irak, setengah ada di Suriah, setengah ada di Turki. Tak ada negara. Mereka nak buat negara Kurdistan, tak ada. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu orang Kurdi. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi. Orang Kurdi ini mazhabnya Syafi'i, tapi tiada negara. Orang Melayu negaranya banyak. Di Indonesia ada orang Melayu, Malaysia orang Melayu, Brunei Darussalam Melayu, Singapura Melayu, Thailand Patani Melayu. Melayu banyak. Mereka tak ada punya negara. Jadi Yahudi pun dulu 2000 tahun tak ada negara. Mereka ada di Maghribi, ada di mana-mana tempat. Lalu kemudian datanglah seorang lelaki namanya Theodor Herzl. Dia berfikir, kenapa kita tak punya negara? Akhirnya mereka pun membuat sebuah gerakan. Gerakan itu mengambil dari satu nama bukit suci mereka. Nama bukit itu Bukit Zion atau Bukit Sion. Maka disebutlah dia dengan gerakan Zionis. Maka mereka datang menghadap kepada Sultan Abdul Hamid Turki. Sultan Abdul Hamid waktu itu yang berkuasa terhadap negeri-negeri Jazirah Arab Islam. Sultan Abdul Hamid, kami bayar dengan beberapa keping uang emas, berilah untuk kami Palestina itu. Kata Sultan Abdul Hamid, tidak. Karena Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya, lalu kemudian Sayyidina Umar membebaskannya, dan saya tidak akan menjualnya dengan uang emas. Itulah awal sakit hatinya orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun menghancurkan Turki pada tahun 1924 melalui seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Maka berakhirlah Daulah Utsmaniyah, berakhirlah Sultan Abdul Hamid dan anak cucunya dihalau daripada Turki. Sakit hati sebab tak dibagi tanah Palestina. Lalu kemudian 1924 mereka berhasil menghilangkan kekuatan umat Islam. Negeri-negeri Arab pun berpecah menjadi negeri yang kecil-kecil. Sekarang menjadi 22 negara, 22 kerajaan. Lalu kemudian di Afrika Utara saja yang bagian atas, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi, Mauritania, bahkan ada pulau kecil namanya Juzurul Qamar, juzur pulau-pulau Qamar, Komoro, disebut dengan negeri yang sangat kecil. Begitulah negeri-negeri Arab ini berpecah. Ketika dia pecah tak ada kekuatan. 1946 mereka pun datang beramai-ramai untuk mengambil tanah Palestina. Mereka ingin mencari negeri di Amerika, dihalau. Datang ke Europe, dihalau. Datanglah ke Palestina, diterima oleh orang Palestina sebagai saudara. Ada pepatah di negeri kami, macam Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung. Belanda dulu minta tanah, lama-lama dihalaunya orang. Nah, begitulah dia datang. Lama-lama dihalaunya lah orang Palestina, dan dialah yang berkuasa. Dia pula menjadi penjajah mula 1948. 1946 dia datang, 1948 dia mulai menjajah. Lalu kemudian sampailah hari ini dia membunuh orang Palestina. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan, biasanya kalau kita nak buat sesuatu, kita simpan mesyuarat dalam bilik, kita tulis di kertas, kita simpan dalam lemari, kita simpan di tempat yang kemas. Mereka tidak. Dia tunjukkan apa yang nak dia buat di dalam bendera. Di atas bendera namanya kan, di atasnya ada garis biru, di bawah ada biru, di tengah ada bintang segi 6. Biru di atas itu Sungai Nil,
biru yang di bawah sungai Efrat, sungai Furat. Efrat berada di Irak, Nil berada di Mesir. Efrat berada di Asia, Nil berada di Afrika. Mereka ingin membuat sebuah negara, the Great Israelia, Israel Raya, yang sangat besar, dan bintang segi 6 di tengah itu adalah simbol daripada yang mereka sebut sebagai King David. David menurut mereka adalah Raja Daud, rajanya bangsa Yahudi Israel menurut mereka. Maka ketika Israel membuka embasi kedutaan di Mesir, pemerintah Mesir membagi dia tanah, buatlah di Kahirah, tapi di dalam sungai Nil. Dia tidak mahu. Ini sungai Nil, ini sungai Efrat. Pemerintah Mesir bagi tanah tuh, ini sungai Nil, dibagi sini. Dia tak mahu. Dia minta tanah yang di atas sungai Nil. Kenapa dia tidak mau di bawah? Karena kalau di bawah sungai Nil, tak mungkin dia buka embasi di negeri dia sendiri. Dia ingin membuka embasi kedutaan Israel di luar sungai Nil. Maknanya dalam fikiran mereka bahwa dari Mesir hingga ke Irak itu adalah negeri mereka. Begitulah orang Israel berjuang terus menerus untuk mengambil tanah itu. Yang mereka inginkan apa? Mewujudkan sebuah negeri yang raya, yang besar. Dan kalau itu sudah terwujud, selain daripada orang Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan, himar. Mereka mengolok-olok. Kata himar itu biasa untuk mengolok. Kama salil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab. Baca kitab, bawa kitab, tapi tak mengamalkan kitab. Orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkan isi Taurat seperti keledai. Maka ada ungkapan, suara yang paling buruk pun, inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Lalu kemudian jangan sampai masuk ke lubang yang sama 2 kali, seperti keledai yang bodoh. Keledai selalu dijadikan sebagai ungkapan untuk binatang yang bodoh. Maka mereka pun mengatakan semua yang bukan Yahudi itu adalah keledai. Satu-satunya agama yang suku, bangsa sekaligus agama. Kalau Islam, orang putih Europe boleh jadi orang Islam, orang Jepun boleh jadi orang Islam, orang Melayu boleh jadi orang Islam, orang India Islam, orang Cina Islam. Kalau mereka tidak, yang boleh Yahudi hanya keturunan darah Yahudi saja. Itu pun ibunya mesti Yahudi. Jadi kalau ada lelaki Yahudi menikah dengan perempuan bukan Yahudi, maka anaknya tidak diperakui sebagai orang Yahudi karena ada darah Yahudi. Nah, maka kalau ada orang ditengok rupa dia tak ada macam Yahudi sikit pun, hidung pesek, hitam, tapi selalu membela Yahudi. Bila bicara tentang Yahudi, tentang kemanusiaan, tentang selalu mengolok Palestin dan membela Yahudi, maka sebenarnya orang Yahudi pun belum tentu menerima dia. Ini namanya Yahudi hitam, Yahudi pesek, bodoh. Yang dia bela itu pun belum tentu senang, sebab mereka hanya mahu kepada orang yang sesama mereka sahaja. Inilah Yahudi. Apa beza Yahudi dengan Israel? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama 2, yang satu Yakub, satu lagi Israel. Maka anak cucu cicit keturunan daripada Yakub disebut dengan Bani Israel. Maka kalau ada orang berdoa, ya Allah laknatlah Israel, kata Yakub, aku tu, kata Yakub. Bila ada orang melaknat Israel, kita tanya, yang awak maksud Israel ni siapa? Nabi Yakub ke? Tidaklah, manalah mungkin saya melaknat Nabi Yakub, dia Nabi. Jadi siapa yang awak laknat? Yang saya laknat negara Israel. Oh
Itu maksud. Oh, jadi Israel itu nama Nabi Yakub, ya? Kalau gitu, Ustaz, anak saya lahir esok saya bagi nama Israel. Secara sejarah tak salah. Sebab makna Isra artinya abdun. Allah. Israel Abdullah. Sama dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Mana ya Abdullah? Hamba Allah. Elok, tak salah. Israel, Israel, Mikael, Israfel. Bukan El, Ustaz, El. Itu beza, tulis saja. Israel, Bani Israel, ya Bani Israel. Wahai anak cucu keturunan Yakub. Yakub ni punya anak namanya Yusuf. Yusuf ni punya saudara kandung namanya Yahuza. Cucu cicit keturunan Yahuza ni itu disebut dengan Yahudi. Kenapa mereka tak sebut negara dia Yahudi? Kenapa dia sebut negara Israel? Kalau disebut Yahudi, tak semua Israel masuk. Tapi kalau disebut Israel, Yahudi masuk. Saya Yahudi, berarti anak cucu keturunan Yahuza saja. Bagaimana dengan keturunan Lewi? Bagaimana dengan keturunan Musa? Bagaimana dengan keturunan Harun? Tak masuk, sebab hanya keturunan Yahuza. Tapi bila disebut Israel, maka semua anak cucu. Yang 12 itu, idrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu ke batu. Famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Sebab anak Yakub itu 12 orang. Itulah mengapa mimpi Nabi Yusuf menengok 11 bintang. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Malam tadi aku bermimpi melihat 11 bintang. Kenapa 11? Tapi katanya 12. 11 saudara dia, 12 dengan dia. Wasyamsa, matahari, wal qamar, bulan, ra'aituhum li sajidin. Tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan bersujud kepadaku. Apa arti mimpiku itu, wahai ayah? Apa jawab ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan membuatkan tipu muslihat. Mereka tak senang kalau saudaranya ini lebih hebat daripada yang lain. Dengki, hasad, busuk hati. Maka mereka tahu ayahnya lebih sayang kepada Yusuf. Mereka bawalah saudaranya ini. Kami nak bermain-main saja ya. Manakala dibawa, mereka masukkan ke dalam fi ghayabatil jub, di dalam perigi. Lalu selepas itu mereka pun balik membawa binamin kadzib, damin darah, kadzib dusta. Darah dusta maksudnya baju yang sudah dilumuri dengan darah kambing. Lalu mereka pun menangis dengan air mata. Air mata kalau bohong namanya air mata buaya. Kenapa tak air mata ayam? Kenapa air mata buaya? Sebab bila kita berpeluh, ini kulit kita ni ada lubang. Kita kepanasan, kita berpeluh, keluarlah peluh dari lubang-lubang jangat kulit kita ni. Tapi buaya tak ada lubang kulitnya. Bila dia berpeluh, keluar dari mata, maka disebut dengan air mata buaya. Jadi kalau ada orang menangis, tengok, mungkin dia tak ada lubang peluh. Menangislah mereka mengatakan, wahai ayah, saudara kandung kesayangan kami itu sudah dimakan. Akhirnya menangis, sedih Nabi Yakub. Yahudi, Yakub, anak cucu, anak Israel itu adalah orang yang hasad, dengki, busuk hati, penipu, pembohong. Ayah kandungnya aja dia bohong, apalagi United Nation. Ayah kandung aja dia dustai, apalagi lah kita.
Jadi bila ada orang mengatakan insya-Allah Palestina akan berdamai, kenapa? Kita dah ada buat perjanjian dengan Israel. Ini orang belum baca Quran, belum mengaji di Masjid Sultan Ahmad Shah Sungai Isap Kuantan. Sejarah lama mereka penipu, pendusta, pembohong. Lalu kemudian Allah kirimlah banyak nabi-nabi kepada mereka. Yahudi itu hebat. Tengok, nabi-nabi banyak. Dari mula Nabi Ibrahim bercabang dua, dari Sarah Ishak,